sistem untuk pembelajaran secara daring. Pertama kali ini kita akan coba dari sisi untuk level administrator melakukan proses penambahan pengajar, penambahan siswa, penambahan kelas, kemudian mengkoneksikan di antara semuanya. Kali pertama kita akan coba, pertama-tama Bapak Ibu bisa mengakses browser, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, kemudian dan lain-lainnya. Di browser silakan diakses LMS. Nah, silakan gunakan akun administrator untuk login di LMS-nya. Ini hanya beberapa contoh untuk mata pelajaran, baru ditambahkan hanya pendidikan agama dan budi pekerti. Barangkali pada saat Bapak Ibu menggunakannya sudah terdapat banyak mata pelajaran. Ini ada kategori mata pelajaran sesuai dengan jurusan atau program keahlian. Untuk tombol login di kanan atas itu ada tombol masuk jika berbahasa Indonesia atau login ketika berbahasa Inggris. Untuk bahasanya Bapak Ibu bisa change, bisa ubah di bagian header-nya, header halaman website LMS-nya. Di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, kita klik ini kanan atas untuk bahasa Indonesia dan bernama masuk. Kemudian di halaman login, silakan gunakan akun adminnya. Kemudian enter atau tekan tombol masuk. Ketika berhasil untuk masuk ke halaman dashboard LMS, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kali pertama, untuk administrator kita akan coba menambahkan. Yang pertama adalah barangkali pengguna dulu. Ini untuk dashboardnya. Ini dashboard untuk halaman adminnya. Yang pertama kali ketika sudah berhasil login. Untuk menambahkan pengguna, silakan ke menu administrasi situs atau set administration ya. Silakan diklik. Kemudian di bagian halaman administrasi situs, silakan klik menu pengguna, tabulasi pengguna. Kemudian untuk melakukan perizinan penambahan pengguna, ini ada dua cara, yaitu administrator menambah secara manual penggunanya atau pengguna bisa mendaftarkan diri secara mandiri di LMS. Nah, di sini untuk pengaturannya di bagian perizinan ada kebijakan untuk pengguna, ada administrasi situs. Nah, di sini untuk kebijakan untuk pengguna, nah di sini bisa memperbolehkan untuk tamu login ke konten di LMS-nya. Di sini bisa disertakan. Kemudian untuk restore role in kursus, ini untuk editingnya siapa saja yang bisa melakukan. Nah, di sini bisa dipilih secara defaultnya adalah pengajar. Nah, di bagian halaman admin untuk auto login tamu ini diperbolehkan atau tidak. Ini secara defaultnya tidak. Tapi kalau ingin sebagai tamu bisa mengakses semua konten, ini bisa dicentang. Jika sudah untuk diatur, barangkali yang terpenting yang di sini, tamu diperbolehkan untuk masuk sebagai pemantau untuk konten-konten, diperbolehkan atau tidak. Ini misalnya diperbolehkan, silakan dicentang, kemudian klik tombol save. Itu untuk autentikasinya, untuk kebijakan pengguna. Kemudian administrasi situs. Di sini untuk administrator utamanya hanya baru satu. Jika ingin menambahkan, nanti bisa ditambahkan dari daftar pengguna. Siapa yang akan ditambahkan sebagai administrator utama? Dipilih, kemudian klik tambah. Ini untuk atur administrator situs, ini ada di menu sebelumnya, yaitu di administrator situs. Kemudian jika akan melakukan penambahan pengguna baru,
Jika ingin menambahkan pengguna baru, ada dua cara, yaitu Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Untuk penambahan secara manual, di halaman administrasi situs, saya ulangi, untuk diklik di menu administrasi situs, kemudian pengguna, kemudian pilih tambah pengguna baru, kemudian di sini bisa mengisi secara manual untuk nama pengguna, misalkan Umar, nama depan Umar Bakri @gmail.com, misalnya seperti itu. Kemudian untuk file lainnya, ini yang wajib diisi adalah yang terdapat tanda seru merah dan tanda tanya barangkali bila diperlukan. Jadi untuk password baru ini merupakan 8 digit, kemudian kombinasi angka, huruf besar dan kecil, kemudian simbol. Keterangannya boleh dikosongkan, foto bila diperlukan. Kemudian klik menambah pengguna. Huruf kecil ya, ini untuk username Umar. Untuk username kita gunakan email saja biar lebih unik. Ini artinya satu sama lain tidak ada yang sama. Umar Bakri, menambah pengguna. Akun sudah ditambahkan untuk Umar Bakri di halaman 2. Baik, sudah ditambahkan. Nah, ketika akun sudah ditambahkan, maka kita perlu mengatur apakah Umar Bakri ini di role-nya difungsikan atau bisa mengakses sebagai pengajar atau siswa atau administrator. Untuk pengaturannya, bisa klik di daftar user atau daftar pengguna, kemudian di bagian user yang akan dipilih, misal Umar Bakri, di bagian kanan, paling kanannya ada icon atau simbol untuk mengubah, kemudian diklik. Kemudian di bagian sini ada urutannya, Bapak Ibu bisa klik pengguna. Nah, nanti akan mengarah seperti di halaman ini untuk mengatur role atau peran dari setiap akun. Kita cari untuk Umar Bakri di halaman 2. Untuk Umar Bakri, saat ini tidak ada peranan apapun. Jika ingin mengubah, klik icon pensil di bagian kanan untuk bagian perannya, peran. Kemudian klik daftar role-nya atau perannya, mau difungsikan sebagai pengajar yang tidak mengedit, atau siswa. Nah, kita coba gunakan pengajar. Pengajar di sini secara default adalah pengajar yang bisa mengedit konten, baik mata pelajaran maupun konten isi dari mata pelajaran. Setelah diklik, kemudian di bagian kanannya ada icon disket ya, untuk menyimpan, simpan perubahan. Jika akun tersebut difungsikan atau berperan sebagai siswa, bisa dipilih siswa tersebut dengan peranan siswa. Kemudian seperti biasa juga bisa menyimpan berdasarkan file record datanya, simpan. Barangkali seperti itu. Umar Bakri. Ini adalah untuk penambahan user. Kemudian untuk penambahan user secara otomatis, untuk mengaktifkan pendaftaran mandiri bagi user, bisa melalui menu di administrasi situs. Kemudian pada halaman administrasi situs, bisa memilih tab plugins, kemudian scroll ke bawah hingga menuju ke bagian autentikasi. Bagian autentikasi, kemudian melakukan pengaturan autentikasi. Di bagian pengaturan autentikasi, ini nanti silakan melakukan scroll ke pengaturan umum.
secara default untuk registrasi sendiri ini nonaktif. Maka kalau kita lihat untuk halaman login ini belum ada tombol untuk mendaftar. Jika kita aktifkan autentikasi berdasarkan email, kita pilih untuk registrasi sendirinya, autentikasi berdasarkan email. Setelah itu kita simpan, save change. Nah, perubahan telah disimpan. Maka yang berbeda adalah terdapat tombol untuk create new account. Maka pengguna bisa mendaftarkan secara mandiri untuk akun pengguna. Nah, ada tombol silakan daftar untuk jadi anggota baru. Di sini baik siswa maupun pengajar bisa menambahkan diri mereka, kemudian mengisi form untuk isian-isiannya, dan setelah berhasil melakukan tombol simpan, barangkali seperti ini ditunjukkan, silakan daftar. Setelah mengisi form ini, kemudian mengklik tombol buat anggota baru, maka pengguna akan mendapatkan email verifikasi. Ketika email verifikasi telah diklik, maka akun tersebut sudah bisa digunakan, sudah aktif. Nah, barangkali itu dua. Satu, untuk mendaftarkan anggota secara manual bagi administrator. Kemudian yang kedua, pengguna bisa mendaftarkan diri secara mandiri. Barangkali itu untuk bagian penambahan user. Kita lanjutkan di bagian berikutnya di video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.